Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pembelajar akuntansi di Indonesia? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh cara mengerjakan persamaan dasar akuntansi atau persamaan akuntansi dasar, atau ada juga yang menyebutnya cukup persamaan akuntansi. Ada 3 cara yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Mudah-mudahan itu bisa memberikan Anda gambaran bagaimana cara mengerjakan persamaan akuntansi. Karena nanti di beberapa sekolah atau di beberapa perguruan tinggi itu cara pengerjaannya berbeda-beda, meskipun nanti pada intinya itu sama. Dalam setiap cara itu akan saya soroti beberapa kelemahan, khususnya nanti di cara yang pertama dan cara yang kedua. Selamat menyaksikan videonya. Baik, di sini ada contoh soal persamaan akuntansi yang bisa Anda perhatikan. Salon Narareva berdiri pada tanggal 2 Januari 2020. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi di Salon Narareva selama bulan Januari 2020. Ini ada 10 soal transaksi, nanti akan kita kerjakan menggunakan 3 cara. Kita lihat cara yang pertama. Boleh dilihat dulu silahkan soalnya, nanti bisa di pause gitu ya videonya untuk melihat soalnya. Namun nanti di dalam pengerjaannya juga setiap soal akan saya tampilkan. Ini persamaan akuntansi dasar yang pertama, yaitu aset sama dengan utang plus ekuitas atau plus modal ya yang biasanya. Nah, ini mungkin Anda menemui format seperti ini di sekolah Anda gitu ya. Kita langsung bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama kita lihat transaksinya terlebih dahulu. Di sini tanggal 2 Januari 2020 Nona Anita selaku pemilik Salon Narareva menyerahkan uang tunai. Berarti uang tunai di sini bertambah kan? Uang tunai itu kas. Nah, namun sebelumnya kita isikan dulu tanggalnya. Tanggalnya di sini adalah bulan Januari tahun 2020. Di sini sudah saya isikan. Nanti Anda bisa menyesuaikan. Terus kemudian di sini tanggal 2. Karena uang tunai bertambah, berarti kasnya bertambah. Kita tuliskan di sini sebesar 10 juta rupiah. Terus kemudian kita lanjutkan. Urut saja kita mengerjakannya. Peralatan sebesar 6 juta. Berarti kan di perusahaan peralatannya bertambah. Mana peralatan? Berarti kita letakkan di sini. Terus kemudian kendaraan senilai 12 juta rupiah. Kita letakkan di sini. Terus kemudian ada perlengkapan. Kita letakkan di sini. Keterangannya sebagai modal awal. Berarti modal di perusahaan itu bertambah. Atau di sini adalah modal pemilik atau modal Anita. Kita jumlahkan 10 tambah 2, 12 ditambah 12 berarti 24 ditambah 6 berarti ada 30 juta rupiah. Terus kemudian kita tuliskan keterangannya di sini merupakan setoran pemilik. Untuk transaksi yang kedua kita lanjutkan. Di tanggal 3 Januari 2020, Salon Narareva membeli perlengkapan senilai 400.000 tunai. Membeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan bertambah, kita tuliskan di sini sebesar 4 juta. Tapi jangan lupa di sini juga ditulis tanggalnya ya. Nah, terus kemudian karena di sini tunai, kita bayarnya tunai berarti uang kita kan berkurang, kas kita berkurang. Berarti nanti kita tuliskan di sini berkurang sebesar 4 juta. Maaf, 400.000. Terus kemudian di sini kita berikan keterangan yaitu adalah pembelian perlengkapan tunai ya. Kemudian untuk transaksi yang ketiga, tanggal 4 Januari 2020 Salon Narareva menerima pendapatan jasa sebesar 4 juta tunai. Kita tuliskan dulu tanggalnya. Terus kemudian menerima pendapatan berarti pendapatan kita bertambah. Kita cari pendapatan. Karena di sini hanya menggunakan 3 elemen, itu biasanya dituliskan di dalam
elemen ekuitas, menambah ekuitas. Tulisnya di sini. Dan di sini ada keterangan tunai itu menambah kas kita sebesar 4 juta. Ini salah satu yang saya soroti untuk cara yang pertama atau metode yang pertama, yaitu aset sama dengan utang plus ekuitas. Di video yang sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa di dalam model ini atau di dalam cara yang seperti ini, di dalam format yang seperti ini, itu ada kelemahannya. Sehingga perlu ditambahkan keterangan juga di sini, yaitu merupakan apa? Pemerolehan pendapatan. Jadi di sini kelemahannya adalah yang sebenarnya transaksi pendapatan, tapi kok dimasukkan ke dalam elemen ekuitas. Tapi kita ikuti saja dulu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi yang keempat. Tanggal 5 Januari 2020, Salon Narareva memperoleh pinjaman dari bank 10 juta, sebesar 10 juta tunai. Kalau kita tuliskan dulu di sini. Terus kemudian menerima pinjaman, berarti utang bank kita bertambah sebesar 10 juta. Nah, di sini nih. Terus kemudian karena ini di sini pinjamannya berupa uang tunai, maka kas kita itu bertambah 10 juta rupiah. Di sini kita berikan keterangan pemerolehan pinjaman bank. Kita lanjutkan ke transaksi yang kelima, yaitu tanggal 6 Januari 2020 Salon Narareva membayar biaya listrik, air, dan telepon atau biasa kita kenal dengan biaya utilitas sebesar 3 juta tunai. Otomatis kalau tunai itu uangnya berkurang gitu kan. Itu mudah. Kita tuliskan dulu tanggal 6, terus membayar biaya. Nah, biaya ini di dalam persamaan dengan format seperti ini dianggap sebagai pengurang ekuitas. Jadi mengurangi ekuitas. Terus kemudian di sebelah sisi kirinya itu mengurangi kas. Kemudian ada keterangan pembayaran biaya listrik, air, dan telepon. Nah, di sini kelemahan yang kedua, yaitu tidak merepresentasikan bahwa di sini itu pengurangan ini penambahan biaya, tapi di sini malah justru seolah-olah mengurangi ekuitas. Padahal yang namanya biaya itu nanti masuknya pertama kali ke dalam laporan laba rugi, tidak serta-merta langsung mengurangi ekuitas. Baik, kemudian kita lanjutkan. Tanggal 7 Januari tahun 2020, Nona Anita mengambil uang dari Salon Narareva untuk kepentingan pribadi. Mengambil uang berarti uang kita berkurang. Kita tuliskan dulu. Uang berkurang, maka di sini kasnya berkurang. Karena di sini untuk kepentingan pribadi harusnya kan privé munculnya, tapi karena tidak ada, maka di sini dianggap sebagai pengurang ekuitas. Baru diberikan keterangan. Namun nanti jika menggunakan persamaan yang ekstensi, nanti privé ini bisa dimunculkan dalam elemen pengembalian ekuitas. Kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 8, yaitu Salon Narareva membayar biaya gaji sebesar 4 juta tunai. Ini hampir sama dengan transaksi di tanggal 6. Berarti ini membayar secara tunai biaya gaji, biaya tadi dianggap sebagai pengurang ekuitas. Besar 4 juta karena dibayar tunai menggunakan kas perusahaan berkurang. Kemudian kita berikan keterangan pembayaran biaya gaji. Kemudian yang selanjutnya, transaksi tanggal 8, transaksi nomor 8, tanggal 9 Januari 2020 Salon Narareva memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Uang baru diterima 1 juta, sisanya diterima kemudian. Kita lihat, pendapatan sebesar 2 juta. Pendapatan tadi menambah ekuitas. Berarti di sini ekuitasnya bertambah 2 juta.
Karena baru diterima 1 juta, berarti uang kita bertambah baru 1 juta. Yang 1 juta diterima kemudian berarti muncul yang namanya piutang usaha di sini. Dan di sini diberikan keterangan pemerolehan pendapatan jasa. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 10 Januari tahun 2020, Salon Narareva membeli peralatan secara kredit senilai 4 juta. Nah, karena secara kredit berarti nanti memunculkan utang. Kita lihat dulu di sini tanggal 10, terus kemudian peralatan kita bertambah sebesar 4 juta dan memunculkan yang namanya utang. Kemudian kita berikan keterangan. Jadi ini sebaiknya ini konsisten. Satu transaksi diberikan keterangan, ya semua harusnya diberikan keterangan. Jangan hanya pendapatan, biaya, dan prive saja yang dituliskan keterangannya. Itu sebaiknya. Berikutnya transaksi nomor 10, yaitu tanggal 11 Januari 2020, Salon Narareva membayar biaya iklan 1.500.000 tunai. Berarti di sini tanggal 11 membayar biaya iklan, biaya itu tadi mengurangi ekuitas karena tidak ada elemen biaya tersendiri. Kemudian bayarnya karena tunai berarti mengurangi kas sebesar 1.500.000. Baik, kemudian setelah ini kita jumlahkan karena sudah selesai 10 transaksi. Kemudian kita jumlahkan di sini. Ini hasilnya. Kita lihat apakah seimbang atau tidak. Kita jumlahkan yang di sisi kiri itu 15.100.000, 1 juta, 2.400.000, 12 juta, dan 10 juta. Sementara yang di sisi kanan itu ada 4 juta, 10 juta, dan 26.500.000. Ini sekilas sudah bisa terlihat bahwa antara sisi kiri dan sisi kanan itu seimbang. Di sini ada 16.100.000 ditambah 2.400.000, itu ada 18.500 ditambah 12 juta, berarti 30.500 ditambah ini 10, berarti 40.500.000. Di sini juga 26.500 ditambah 14, berarti 40.500.000. Demikian untuk cara yang pertama. Baik, ini untuk cara yang kedua, yaitu kita akan menambahkan elemen biaya dan pengembalian ekuitas. Nah, di sini sudah saya berikan keterangan, tambahannya adalah gaji, utilitas yang tadi listrik, air, telepon tadi, terus kemudian iklan, terus kemudian di sini untuk pengembalian ekuitas yaitu adalah prive Anita. Nah, di sini jauh lebih mudah memahaminya dibandingkan persamaan yang pertama tadi. Karena setiap transaksi itu nanti akan masuk ke setiap akun di dalam elemen laporan keuangan. Kita lihat untuk transaksi yang pertama tanggal 2 Januari masih sama seperti soal yang di cara yang pertama. Berarti kita lihat di sini, kita tuliskan dulu bulan dan tahunnya, terus kemudian tanggal 2 nih yang pertama. Menyerahkan uang tunai berarti uang tunai di perusahaan bertambah sebesar 10 juta. Terus kemudian peralatan sebesar 6 juta, berarti peralatan kita bertambah sebesar 6 juta. Kendaraan bertambah senilai 12 juta. Terus kemudian perlengkapan senilai 2 juta sebagai modal awal. Nah, di sini masuk ke modal Anita. Tidak perlu memberikan keterangan karena di sini sudah terlihat jelas. Namun kalau mau menambah pekerjaan juga boleh nih ditambah di sebelah sisi kanan ini. Terus kemudian untuk transaksi yang kedua. Tanggal 3 Januari 2020, Salon Narareva membeli perlengkapan senilai 400.000 tunai. Kita masukkan.
Karena membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah 400.000, tunai berarti mengurangi. Kita lanjutkan transaksi yang selanjutnya, yaitu tanggal 4 Januari 2020 Salonara Reva menerima pendapatan. Nah, kita masukkan. Nah, di sini perbedaan dengan cara yang pertama tadi atau dengan format yang pertama. Pendapatan muncul sebagai elemen tersendiri gitu ya. Jadi kita lihat bahwa pendapatannya bertambah. Terus kemudian karena tunai berarti kasnya yang bertambah. Ini tetap seimbang kalau seperti ini. Meskipun tadi yang pertama juga seimbang, tapi pasangannya itu adalah modal dan itu kurang tepat. Kita lanjutkan. Menerima pinjaman tanggal 5 ya, menerima pinjaman dari bank 10 juta. Nah, ini sama dengan cara yang pertama tadi karena wujudnya uang tunai toh. Nah, uang tunai bolehlah yang di sini diisi dulu sebesar 10 juta atau utang banknya dulu. Yaitu seimbang tuh antara sisi kiri yang isinya aset dan sisi kanan yang isinya utang, ekuitas, pendapatan, biaya dan pengembalian ekuitas. Di sini saya beri warna merah karena di dua elemen ini berada di sisi kanan tapi bertanda negatif atau mengurangi gitu ya. Tadi saya beri warna merah. Kita lanjutkan transaksi yang selanjutnya, yaitu tanggal 6 Januari 2020 Salonara Reva membayar biaya listrik, air dan telepon sebesar 3 juta tunai. Isikan tanggal 6, terus kemudian biaya, karena biaya listrik, air, telepon masuknya ke dalam biaya utilitas, bertambah sebesar 3 juta. Karena ini tunai berarti ini mengurangi. Kita perhatikan ini seimbang atau tidak. Karena di sini tandanya negatif, di sini kok tandanya positif. Seolah-olah tidak seimbang, tapi kita harus memperhatikan di sini tadi mengurangi. Nah, ini butuh 2 kali pemahaman dan ini untuk mahasiswa atau untuk siswa yang baru belajar akuntansi mungkin membutuhkan effort yang lebih. Kelemahannya di sini nanti akan kita coba atasi menggunakan cara yang ketiga. Kita lanjutkan dulu. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 Nona Anita mengambil uang dari Salonara Reva untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Berarti karena itu untuk kepentingan pribadi muncul yang namanya prive pemilik sebesar 1 juta. Yang diambil apa? Uang, berarti uang perusahaan berkurang sebesar 1 juta. Nah, ini juga sama nih. Di sini negatif, kok di sini positif, kok dianggap seimbang? Karena apa? Harus melihat di sini nih. Nah, tandanya negatif. Tanggal 8 Januari 2020 membayar biaya gaji 4 juta tunai. Kita masukkan di sini 8. Membayar biaya gaji, kita masukkan ke gaji sebesar 4 juta. Karena tunai berarti mengurangi kas. Sama seperti dua transaksi yang sebelumnya. Perhatikan nih tandanya ya. Tanggal 9 Januari 2020 Salonara Reva memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Baru diterima 1 juta, sisanya diterima kemudian. Tanggal 9 memperoleh pendapatan, berarti pendapatannya bertambah 2 juta, baru diterima 1 juta. Kemudian sisanya diterima, kemudian berarti piutang. Mudah, sangat mudah mengerjakan persamaan akuntansi, itu mudah. Transaksi tanggal 10 Januari 2020 Salonara Reva memberi peralatan secara kredit. Nah, kalau kredit berarti memunculkan namanya utang. Boleh peralatan bertambah terlebih dahulu atau utangnya yang bertambah terlebih dahulu, silahkan, bebas. Untuk transaksi yang terakhir yaitu membayar biaya iklan sebesar 1.500.000. Tanggal 11 di sini kita isikan, terus kemudian
membayar biaya iklan. Berarti di sini sebesar 1.500.000. Terus kemudian bayarnya menggunakan kas, berarti kasnya berkurang. Kita coba untuk menjumlahkan. Ini sama, antara sisi kiri itu hanya terdiri aset saja. Terus kemudian yang kanan itu ada utang, ekuitas, pendapatan. Dan biaya serta pengembalian ekuitas yang sifatnya itu mengurangi ekuitas dan pendapatan. Ekuitas dikurangi pengembalian ekuitas, pendapatan dikurangi biaya. Sehingga nanti ini diselisihkan 1 juta ditambah 2.400.000 ditambah 12 ditambah 10 juta ditambah 15.100.000, ini masih sama ya, 40.500.000. Sama halnya nanti di sini ada 44 juta, terus kemudian di sini ada 6 juta, berarti ada 50 juta. Nah, 50 juta di sebelah sini itu dikurangi dengan 4 juta, 3 juta, 1,5 juta, dan 1 juta. Ada totalnya adalah 9.500.000, sama 40.500.000, sama persis dengan persamaan yang pertama tadi. Baik, kita lanjutkan untuk cara yang ketiga yang mengatasi kelemahan di cara yang pertama maupun cara yang kedua. Formatnya seperti ini, biaya dan pengembalian ekuitas kita geser ke kiri, sama seperti video yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini sehingga warnanya hitam gitu kan, semuanya bertanda positif gitu ya. Yuk kita kerjakan. Untuk transaksi yang pertama itu tanggal 2 Januari 2020, Nona Anita selaku pemilik salon menyerahkan uang tunai, peralatan dan kendaraan, terus perlengkapan senilai masing-masing itu ya sebagai modal awal. Tidak lupa kita isikan tuh di sini. Terus kemudian kita isikan tanggalnya. Yang pertama menyerahkan uang tunai, berarti kas kita bertambah. Terus kemudian peralatan kita bertambah. Terus kemudian kendaraan kita bertambah. Terus kemudian perlengkapan bertambah sebagai modal awal. Nah, di sini kita lihat sisi kiri dan sisi kanan itu seimbang. Kita lanjutkan untuk transaksi yang kedua. Tanggal 3 Januari 2020, Salon Narareva membeli perlengkapan senilai 400.000 tunai. Membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah 400.000. Terus kemudian karena tunai berarti mengurangi kas. Perhatikan di sini sisi kiri dan sisi kanan itu seimbang. Sisi kiri ada tanda minus dan tanda plus, berarti 0. Sisi kanan tidak ada perubahan, berarti 0. Kita lanjutkan transaksi tanggal 4 Januari 2020, Salon Narareva menerima pendapatan jasa sebesar 4 juta tunai. Kita lihat 4 juta berarti pendapatannya bertambah sebesar 4 juta. Terus kemudian karena tunai berarti kas kita bertambah 4 juta. Sisi kiri dan sisi kanan seimbang. Tanggal 5 Januari 2020, Salon Narareva menerima pinjaman dari bank sebesar 10 juta tunai. Nah, pinjaman bank berarti di sini muncul yang namanya utang bank sebesar 10 juta. Informasi pertama yang Anda masukkan, tidak perlu kasnya dulu, itu tidak. Kita lihat, oh ini pinjaman bank, berarti utang bank dulu, itu boleh, tidak ada masalah. Di sini tunai berarti kas kita bertambah. Sisi kiri dan sisi kanan seimbang. Kita lanjutkan, tanggal 6 itu membayar biaya listrik, air, dan telepon, berarti biaya utilitas sebesar 3 juta tunai. Nah, berarti biaya utilitas kita bertambah di sini. Nah, plus. Terus kemudian di sini berkurang 3 juta.
Sisi kiri isinya minus dan plus 0. Sisi kanan tidak ada perubahan sehingga seimbang. Ini jauh lebih mudah untuk memahaminya dibandingkan dengan format atau cara yang kedua tadi. Kita lanjutkan contoh yang lain. Di sini tanggal 7 Januari 2020, Nona Anita mengambil uang dari Salonara Reva untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Karena ini merupakan kepentingan pribadi, berarti muncul prive sebesar 1 juta. Karena yang diambil uang berarti uangnya berkurang. Bisa diperhatikan di sini berkurang, di sini bertambah, berarti 0. Sisi kanan tidak ada perubahan, berarti seimbang. Transaksi ketujuh, tanggal 8 Januari Salonara Reva membayar biaya gaji 4 juta tunai. Membayar biaya gaji berarti gajinya bertambah di sini. Nah, jelas, memahaminya jelas, uang bertambah kok, ya kan? Di sini karena membayarnya tunai berarti kas kita berkurang. Nah. Minus plus 0, di sisi kanan tidak ada perubahan, tetap seimbang. Kemudian tanggal 9 Januari 2020, Salonara Reva memperoleh pendapatan sebesar 2 juta, uang baru diterima 1 juta, sisanya kemudian. Tanggal 9. Nah, di sini berarti pendapatannya bertambah. Karena informasi pertama yang kita dapatkan pendapatan kan, tuliskan aja dulu pendapatan di sini. Terus uang baru diterima 1 juta, uang kita berarti bertambah 1 juta. Sisanya diterima kemudian, berarti muncul yang namanya piutang. Sisi kiri ada plus 1 juta dan plus 1 juta, berarti plus 2 juta. Sisi kanan juga plus 2 juta, seimbang. Transaksi tanggal 10 Januari 2020, Salonara Reva membeli peralatan secara kredit senilai 4 juta. Berarti peralatan kita bertambah. Peralatan bertambah, terus kemudian membelinya secara kredit, berarti muncul yang namanya utang. Sisi kiri plus 4 juta, sisi kanan plus 4 juta. Kemudian transaksi yang terakhir tanggal 11, membayar biaya iklan sebesar 1.500.000 tunai. Tanggal 11, terus kemudian biaya iklan 1,5 juta, kemudian bayarnya pakai kas. Kasnya berkurang. Terus kemudian kita jumlahkan di masing-masing elemen dan akun. Nah, kita lihat. Di sini tidak perlu bikin selisih, nanti tambahkan dulu baru selisih. Tinggal lihat aja perbedaannya. Sisi kiri ada aset, biaya, dan pengembalian ekuitas, jumlahkan semuanya. Kemudian di sisi kanan utang, ekuitas, dan pendapatan, jumlahkan semua. Kalau seimbang berarti jawaban Anda benar. Ini cara yang ketiga, ini jauh lebih mudah dan nanti konsisten untuk pencatatan yang selanjutnya. Baik nanti berkaitan dengan penjurnalan, terus kemudian pemindah bukuan, sampai penyusunan laporan keuangan, ini akan sangat-sangat konsisten dengan persamaan seperti ini. Demikian, semoga bisa dipahami. Baik, demikian cara mengerjakan persamaan akuntansi. Anda sudah melihat ada 3 cara, mana yang biasa digunakan oleh sekolah dan mana yang sebenarnya itu bisa membuat Anda jauh lebih paham. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan disebarluaskan dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.